Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124, program studi Informatika TJJ S1, kelas IF 605, Universitas Sabar Asia, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus sistem meminjam buku perpustakaan untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan analisis identifikasi entitas, kebutuhan fungsional, diagram konteks, DVD level 0 sampai level 1, IRD, kamus data, sertifikasi, proses, hingga kesimpulan sistem yang telah dirancang. Oke, baik. Analisis sistem pada studi kasus ini, sistem yang dianalisis adalah sistem pinjaman buku perpustakaan. Sistem ini melayani beberapa proses utama, yaitu pendaftaran anggota baru, pemeriksaan kesediaan buku, mencatat transaksi, pinjaman, pencetakan pengecekan bukti pinjaman, pengelola data buku dari bagian pengadaan, serta pembuatan laporan untuk pimpinan dan bagian pengadaan. Batasan sistem digunakan adalah petugas administrasi dianggap sebagai bagian dari sistem, sedangkan pihak luar sistem terdiri dari anggota atau pimpinan, bagian pengadaan dan pimpinan. Baik, untuk identifikasi entitas eksternal, terdapat 3 entitas yang berinteraksi dengan sistem anggota atau pinjaman. Yang pertama adalah anggota atau peminjam yang melakukan pendaftaran, menanyakan status buku dan melakukan pinjaman. Jadi untuk perannya mendaftar, menanyakan status buku, dan melakukan pinjaman. Untuk data yang terhubung, identitas anggota, kartu anggota, kode buku, info status buku, bukti pinjaman, dan buku pinjam. Oke, yang kedua adalah bagian pengadaan yang menyediakan data buku baru serta menerima daftar pengeluaran buku. Oke, pengadaan itu bagian pengadaan yang perannya menyediakan data buku dan menerima daftar pengeluaran buku. Data yang berhubung adalah data buku, ID buku, daftar pengeluaran buku. Dan terakhir adalah pimpinan yang menerima laporan, yang perannya adalah menerima laporan kegiatan pinjaman, serta yang terakhir data yang berhubungan adalah laporan pinjaman per periode. Oke, untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem memiliki beberapa fungsi utama. Mulai dari pencarian data anggota, perekaman data anggota baru, pencetakan kartu anggota, perekaman data buku, pengecekan status buku, pencatatan transaksi pinjaman, pencetakan bukti pinjaman, pembaruan stok buku, hingga pengecekan laporan atau pinjaman data dan daftar pengeluaran buku. Oke, untuk data yang disimpan, sistem menyediakan 3 kelompok dan sistem menyimpan 3 kelompok data utama, yaitu data anggota,
data buku, data pinjaman. Yang isi utamanya adalah KD, spasi anggota, NIM, NM atau nama, spasi anggota, tanggal lahir, tanggal spasi lahir, tanggal spasi daftar, nomor spasi identitas. Kegunaannya adalah validasi anggota dan pengecekan kartu anggota. Kemudian adalah data buku, fungsinya adalah kode atau KD spasi buku, kemudian judul, penerbit, pengarang, dan stok. Stok dan terakhir status spasi buku, yang fungsinya adalah mengetahui status buku dan stok update buku setelah dipinjam. Nah, terakhir adalah data pinjaman, itu isi utamanya adalah nomor spasi pinjam, tanggal spasi pinjam, tanggal spasi kembali atau harus kembali, spasi kembali, kemudian kode spasi anggota, dan terakhir kode spasi buku. Untuk kegunaannya adalah mencatat transaksi dan menjadi sumber laporan. Ketiga, data tersebut menjadi pusat informasi yang digunakan oleh seluruh proses dalam sistem. Oke. Oke. Selanjutnya adalah diagram konteks sistem pinjaman buku. Pada diagram ini, seluruh sistem digambarkan sebagai satu proses besar yang berinteraksi dengan tiga entitas eksternal, yaitu anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Anggota Anggota mengirim identitas anggota dengan kode spasi buku pinjaman kepada sistem. Sistem kemudian memberikan kartu anggota, informasi, status buku, bukti pinjaman, dan buku yang dipinjam. Bagian pengadaan mengirimkan data buku atau buku baru ke sistem dan menerima daftar pengeluaran buku, sedangkan pimpinan menerima laporan pinjaman yang dihasilkan oleh sistem. Diagram konteks ini memberikan gambaran umum bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi untuk anggota atau peminjam, jadi ada tiga: anggota atau peminjam, sistem pinjam buku, perpustakaan atau sistemnya, terus pengadaan dan pimpinan. Jadi ini konteksnya sangat berhubungan. Oke, baik. Selanjutnya di DFD, DVD level 0. Pada DFD level 0, sistem ini dipecahkan menjadi 5 proses utama, yaitu pendaftaran, kemudian kelola data buku, cek status, peminjam, dan pelaporan. Oke, untuk diagramnya seperti ini. Data yang digunakan disimpan dalam 3 data store utama, yaitu data anggota, data buku, dan data pinjaman. Baik, berarti di atau level 0 memecahkan sistem menjadi 5 proses: pendaftaran, kelola daftar daftar buku,
Oke. Kemudian di FD level 1 proses pendaftaran. Oke. Untuk proses pendaftaran dipecah menjadi 3 sub proses. Yang pertama adalah sistem mencari data anggota, kemudian sistem merekam data anggota baru menjadi terdaftar, terus kemudian sistem merekam data anggota baru jika belum terdaftar, baru sistem mencetak kartu anggota yang nanti diberikan kepada anggota perpustakaan. Oke, untuk DFD level 1, proses 4.0 atau peminjaman buku, proses proses pendaftaran dipecah menjadi 3 sub proses. Yang pertama adalah sistem pencarian anggota, yang kedua adalah sistem rekam data anggota baru jika belum terdaftar, yang ketiga sistem pengecekan kartu anggota yang nantinya diberikan kepada anggota perpustakaan. Jadi untuk anggota, kemudian rekaman pinjamannya, terus kemudian update buku atau stok buku. Kalau anggota, cek bukti pinjamannya, dan ini terakhir data bukunya, dan data buku atau peminjam. Jadi berkesinambungan atau terhubung satu sama lainnya. Oke, untuk DFD level 1 proses 5 lapor. Untuk DFD proses pinjaman, pada proses pinjaman terdapat 3 aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah perekam transaksi pinjaman, aktivitas kedua adalah mengecek bukti pinjaman yang diberikan kepada anggota. Aktivitas ketiga adalah memperbarui stok buku agar jumlah buku yang tersedia selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebelum peminjaman berhasil dilakukan, sistem akan memvalidasi atau mengecek data anggota dan memastikan buku yang dipinjam masih tersedia. Terus terakhir, maaf, pemodelan data. Oke, untuk pemodelan data atau entry precision diagram, PRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sistem. Terdapat 4 entitas utama, yaitu anggota, kemudian peminjaman,
kemudian buku, dan terakhir ada detail pinjaman atau detail pinjam. Relasi yang berbentuk adalah satu anggota dapat melakukan banyak transaksi atau transaksi pinjaman, kemudian satu transaksi peminjam dapat terdiri dari satu atau lebih buku, kemudian satu transaksi dapat meminjam beberapa buku, maka digunakan tabel detail peminjam untuk menghindari pengulangan data dan menjaga normalisasi database. Oke, untuk kamus data, menjelaskan struktur data yang digunakan oleh sistem. Data store anggota berisi kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan nomor identitas. Data store bukti berisi kode buku, judul penerbit, pengarang, stok, dan status buku. Untuk data store pinjaman berisi nomor pinjam, tanggal baru kembali, kode anggota, nama petugas, dan status pinjam. Terus kemudian detail pinjam berisi ID detail, nomor pinjam, kemudian kode buku, dan jumlah buku yang dipinjam. Selain detail pinjaman berisi ID detail, nomor pinjam, kode buku, dan jumlah buku yang dipinjam. Selain itu terdapat aliran data seperti identitas anggota, kartu anggota, informasi serta buku, bukti pinjam, daftar pengeluaran buku, dan laporan pinjaman. Oke, untuk aliran datanya. Kemudian spesifikasi proses. Proses pertama adalah rekam data buku. Pada proses ini, sistem menerima data buku dari bagian pengadaan, melakukan validasi, kemudian menyampaikan data ke dalam data store buku. Lalu ditutup proses. Baru setelah itu rekam pinjam. Sistem memeriksa keabsahan anggota dan tersedianya buku selama transaksi disimpan ke data store pinjaman. Jadi, untuk yang diinput kode anggota, kode buku, data anggota, data buku, output, dan data transaksi pinjam. Oke, kemudian untuk cek bukti pinjam, yang diinput adalah data transaksi pinjam, atau output, atau bukti pinjaman. Deskripsinya, ambil data pinjaman yang berisi yang berhasil rekam, gabungan dengan data anggota dan buku, lalu dicetak bukti berisi nomor bukti, tanggal pinjam, tanggal kembali, daftar buku, dan nama petugas. Oke, cek bukti pinjam, yang diinput adalah data transaksi pinjam. Oke, maaf. Update buku. Untuk update buku, yang diinput adalah data pinjam dan data buku, output dan stok atau atau status buku terbaru. Deskripsinya, ambil kode buku dan transaksi pinjam. Cari pada data buku, kurangi stok sesuai jumlah yang dipinjam, ubah status jika stok masih menjadi 0, lalu simpan perubahan. Terus kemudian
Cek laporan pinjaman, yang diinput adalah periode laporan, data pinjaman, data buku, data anggota, outputnya adalah laporan peminjaman. Deskripsinya input periode laporan, seringnya transaksi sesuai periode, gabungkan data anggota dan buku sesuai dengan laporan, lalu cek atau tampilkan laporan untuk pimpinan. Dan kemudian terakhir adalah cek daftar pengeluaran buku, yang itu adalah periode, data pinjaman, data buku, outputnya adalah daftar pengeluaran buku. Untuk deskripsinya atau sering buku yang dipinjam pada periode tertentu, susunan daftar buku keluar berdasarkan kode buku, judul, pengarang, dan tanggal pinjam, lalu dikirim ke bagian pengadaan. Jadi tujuannya adalah sistem mengetahui stok buku yang dipinjam dan mempengaruhi status buku jika stok habis. kemudian kemudian terdapat progres cetak laporan pinjam dengan cetak pengeluaran bukti yang digunakan untuk menghasilkan laporan bagi pinjaman dan bagian buku pengadaan. Fungsinya adalah cek daftar dan cek daftar buku. Jadi untuk mengetahui bagian pengadaannya atau uh, untuk menghasilkan laporan atau bagi pimpinan yang dan bagian pengadaan. Oke, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sistem pinjaman buku perpustakaan memerlukan proses pendaftaran anggota, pengelolaan data buku, pengecekan status buku, pencatatan pinjaman, pembaruan stok buku, serta pembuatan laporan. Diagram konteks memberikan gambaran hubungan sistem dengan pihak luar. Di FD level 0 dan level 1 menjelaskan aliran data dalam proses yang terjadi di dalam sistem, sedangkan ERT dalam kamus data menjelaskan struktur penyimpanan data yang dibutuhkan oleh sistem. Dengan adanya perancangan ini, sistem perpustakaan dapat berjalan lebih struktur, efisien, dan mampu menghasilkan informasi yang lebih dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Uh, Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan kekurangan. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.